Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firda Lutfi Azhar, NPM 10102180071, mata kuliah Hukum Perbankan Syariah, kelas B, akan mempresentasikan mengenai penerapan akad murabahah dalam perbankan syariah. Pengertian akad murabahah. Al-murabahah berasal dari bahasa Arab, al-rib atau keuntungan. Ia berbentuk wazan, pola pembentukan kata mufa'alat yang mengandung arti saling. Oleh karena itu, secara bahasa, ia berarti saling memberi keuntungan. Menurut Fatwa Dewan Syariah atau DSN nomor 4 tahun 2000, murabahah ialah menjual suatu barang dengan menegaskan suatu harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Sedangkan menurut Adi Warman Akarim, murabahah adalah transaksi jual beli di mana bank menyebutkan jumlah keuntungan yang diperoleh. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan atau margin. Kesimpulannya, murabahah adalah jual beli dengan dasar adanya informasi dari pihak menjual terkait dengan harga pokok pembelian dan tingkat keuntungan yang diinginkan. Landasan yuridis akad murabahah, firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Menurut hadis dari Suhaib Al-Turumi radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkatan yaitu jual beli secara tangguh, mukarodah atau mudorobah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Rukun dan syarat akad murabahah. Rukun akad murabahah menurut jumhur ulama ada 4 rukun dalam jual beli, yaitu penjual atau bai, pembeli atau mushtari, objek jual beli atau mabi, yang terakhir adalah ijab kabul. Syarat akad murabahah, yang pertama mengetahui harga awal atau harga pokok pembelian, yang kedua mengetahui jumlah keuntungan yang diminta oleh penjual, yang ketiga hendaklah modal yang dikeluarkan berupa barang muslihat atau barang yang memiliki varian serupa. Yang keempat, jual beli murabahah pada barang-barang ribawi hendaknya tidak menimbulkan terjadinya riba nasiah terhadap harga awal. Dan yang terakhir, hendaklah transaksi yang pertama itu hukumnya adalah sah. Pembiayaan produk murabahah dalam perbankan syariah. Pada mulanya murabahah bukan merupakan bentuk pembiayaan, melainkan hanya sebagai sarana untuk menghindari bunga dan bukan merupakan instrumen ideal untuk mengemban tujuan real ekonomi Islam. Sehingga instrumen ini hanya digunakan sebagai langkah transisi yang diambil dalam proses islamisasi ekonomi. Produk murabahah adalah pembiayaan perbankan syariah dengan memakai prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dengan pihak bank selaku penjual dan nasabah selaku pembeli atau sebagai dana talangan. Karakteristiknya adalah penjual harus memberitahu harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama. Bila dilihat sekilas, terdapat persamaan jual beli murabahah dengan pembiayaan konsumtif. Persamaannya antara lain pembiayaan yang diberikan adalah barang berupa motor, mobil, dan lain-lain, bukan uang, dan pembayarannya secara cicilan. Penerapan akad murabahah dibagi ke dalam 3 tipe. Tipe pertama ialah tipe yang konsisten terhadap fikih muamalah. Tipe kedua, perpindahan kepemilikan langsung dari supplier kepada nasabah, sedangkan pembayaran dilakukan bank langsung kepada penjual pertama atau supplier. Dan tipe ketiga, bank melakukan perjanjian murabahah dengan nasabah dan pada saat yang sama mewakilkan akad wakalah kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang akan dibelinya. Penjelasan lebih lanjut mengenai tipe pertama. Dalam tipe ini, bank membeli dahulu barang yang akan dibeli oleh nasabah setelah ada perjanjian sebelumnya. Setelah barang dibeli atas nama bank, kemudian dijual ke nasabah dengan harga perolehan ditambah margin keuntungan sesuai kesepakatan. Pembelian dapat dilakukan secara tunai atau cash, atau tangguh, baik berupa angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. Pada umumnya, nasabah membayar secara tangguh. Tipe kedua mirip dengan tipe yang pertama, tapi perpindahan kepemilikan langsung dari supplier kepada nasabah. Sedangkan pembayaran dilakukan bank langsung kepada penjual pertama atau supplier. Nasabah selaku pembeli akhir menerima barang setelah sebelumnya melakukan perjanjian murabahah dengan bank. Pembelian dapat dilakukan secara tunai atau cash, atau tangguh baik berupa angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. Pada umumnya, nasabah membayar secara tangguh. Transaksi ini lebih dekat dengan murabahah yang asli tapi rawan dari aspek legal.
Tipe ketiga ini yang paling banyak dipraktikkan oleh bank syariah. Bank melakukan perjanjian murabahah dengan nasabah dan pada saat yang sama mewakilkan akad wakalah kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang akan dibelinya. Dana lalu dikredit dan rekening nasabah dan nasabah menandatangani tanda terima uang. Tanda terima uang ini menjadi dasar bagi bank untuk menghindari klaim bahwa nasabah tidak berhutang kepada bank karena tidak menerima uang sebagai sarana pinjaman. Tipe kedua ini bisa menyalahi ketentuan syariah jika bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, sementara akad jual beli murabahah telah dilakukan sebelum barang secara prinsip menjadi milik bank. Contoh penerapan mekanisme pembiayaan akad murabahah. Yang pertama, pengadaan barang. Transaksi ini dilakukan oleh bank syariah dengan prinsip jual beli murabahah, seperti pengadaan sepeda motor, kulkas, kebutuhan barang untuk investasi untuk pabrik dan sejenisnya. Yang kedua, modal kerja. Penyediaan barang persediaan untuk modal kerja dapat dilakukan dengan prinsip jual beli murabahah. Akan tetapi, transaksi ini hanya berlaku sekali putus dengan satu akad dengan pembelian barang, bukan satu akad dengan pembelian barang berulang-ulang. Yang ketiga, pengadaan material renovasi rumah. Pengadaan material renovasi rumah dapat menggunakan mekanisme jual beli murabahah. Barang-barang yang diperjualbelikan adalah segala bentuk barang yang dibutuhkan untuk renovasi rumah. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.